Tapera, tapera, tapera. Belakangan ramai sekali sosial media, entah itu di sosial media Twitter, Instagram, Facebook, maupun yang lainnya, bahkan di media-media arus utama membicarakan masalah tapera. Tapera, tabungan perumahan rakyat, katanya begitu. Ya, merupakan bentuk program pemerintah yang diinisiasi pemerintah dengan dasar gotong royong, katanya ya. Ada narasi yang menyebutkan bahwa tapera merupakan program gotong royong yang dilakukan secara sukarela. Tapi ada juga yang menarasikan bahwa tapera merupakan wajib. Nah, narasi mana yang akan kita percaya gitu? Nah, tapera ini mendapat banyak sekali kritik ya oleh masyarakat kita sendiri. Kritik ini muncul karena teknis yang dilakukan untuk memenuhi program tapera ini bersifat wajib ya, di mana 3% dari gaji kita itu dipotong untuk tapera, tabungan perumahan rakyat. Nah, ini mungkin pemerintah mempunyai gagasan atau ide tentang tapera ini, memproyeksikan bahwa masyarakat membutuhkan rumah yang murah dengan cara bergotong royong gitu ya. Tapi saya sendiri masih ragu bagaimana perealisasiannya gitu. Pada akhirnya masyarakat kita hampir semuanya ya, saya tidak tahu apakah nanti pasti ada beberapa yang menganggap bahwa ini program positif gitu. Tapi menurut saya pribadi ini merupakan program yang perlu dikaji ulang, perlu didiskusikan lagi ya. Karena sebenarnya bukan programnya yang menjadi permasalahan gitu ya. Ini masyarakat sudah skeptis, sudah kalau bisa dibilang sudah nggak lagi percaya gitu ya, nggak lagi percaya dengan program-program pemerintah seperti ini. Karena masyarakat kita memiliki traumatis ya. Dulu kita memiliki namanya Bumi Putra ya. Tapi pada kenyataannya Bumi Putra juga nggak tahu bagaimana hasil kelanjutannya, hasil finalnya seperti apa. Padahal itu di situ juga tersimpan banyak dana-dana dari masyarakat yang ditabung di situ. Tapi pada kenyataannya Bumi Putra juga nggak jelas. Kemudian ada Asabri, kemudian ada apa lagi? Kemudian misalnya sebenarnya menjadi acuan utama mengapa masyarakat kita skeptis dan traumatis itu karena ya, dana-dana yang sudah dihimpun, dana masyarakat yang sudah dihimpun sedemikian rupa bertahun-tahun gitu dikorupsi. Ya, dikorupsi. Artinya ya dimaling gitu ya dananya, dana kita dimaling. Nah, itu merupakan traumatis masyarakat kita, sekaligus ketidakpercayaan masyarakat kita terhadap manajemen dari pemerintahan kita. Mungkin negara tidak sepenuhnya salah gitu. Kita bisa menyalahkan oknum. Iya, kita bisa menyalahkan oknum. Tapi pada kenyataannya ketika oknum itu misalnya, oke lah katakanlah ditangkap gitu. Pada akhirnya jalannya itu berliku-liku gitu ya. Panjang sekali proses untuk menentukan bahwa dia bersalah dengan sekian banyak kerugian yang diperbuat gitu ya. Tapi panjang sekali prosesnya dan pada akhirnya juga nggak begitu jelas konsekuensi apa yang diterima oleh oknum tersebut gitu. Nah, itu hanya beberapa kasus ya, seperti Jiwasraya atau Bumi Putra gitu. Jiwasraya atau Bumi Putra gitu. Saya agak lupa gitu. Tapi yang jelas kita pernah mengalami kasus seperti itu ya. Gitu, dimana masyarakat yang sudah puluhan tahun menabung dan ingin mengklaim hasil tabungannya ternyata sangat susah gitu. Bahkan ada yang ya sudah mengikhlaskan gitu. Nah, program tapera terbaru ini, tabungan perumahan rakyat, itu kan diambil dari gaji kita ya, 3% dari gaji kita. Ada simulasinya bahwa 3% itu tidak seluruhnya dari gaji karyawan gitu ya, dari total gaji karyawan, tapi 2,5% diambil dari gaji karyawan, yang 0,5% itu dari perusahaan atau pemberi upah gitu ya.
Nah, baik pemberi upah maupun karyawan sendiri itu ya juga mengalami pemikiran yang sama gitu ya, pemikiran yang sama bahwa ini sangat memberatkan baik bagi karyawan maupun bagi pemberi upah sendiri ya, atau pengusaha itu ya gitu. Karena mekanismenya yang tidak jelas itu juga menambah bagaimana keraguan masyarakat untuk menerima dengan positif ya program dari pemerintah terbaru ini, tabungan perumahan rakyat gitu. Meskipun di websitenya itu terlihat jelas apa dasar-dasarnya, kemudian tujuannya apa gitu, kemudian dasar konstitusinya itu apa, itu jelas gitu. Tapi pada akhirnya masyarakat sudah kadung skeptis, masyarakat sudah kadung traumatis ya, banyak sekali. Bahkan akhir-akhir ini BUMN ya, Antam ya, perusahaan emas milik BUMN sendiri tersangkut skandal kasus korupsi. BUMN ya dikelola oleh pemerintah, bahkan tersangkut skandal korupsi oleh beberapa oknum. Tentu saja dalam hal ini entah itu Tapera, entah itu Antam, entah itu Asabri, entah itu Jiwasraya atau Bumi Putra gitu ya, yang ditakutkan adalah pengelolaan itu akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ini yang membuat ketidakpercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah gitu. Di samping itu ya sekali lagi proses dari pengenaan sanksi yang tidak fair, tidak adil juga seringkali kita saksikan ya. Prosesnya begitu lama, tarik ulur itu. Entah apa yang dicoba didalami dalam proses itu gitu ya. Sehingga pada akhirnya ya, timbullah masyarakat itu merasa ini ya buat apa lagi program seperti ini ya, karena teknisnya nggak jelas, kemudian bagaimana pada akhirnya nanti itu nggak jelas itu, narasinya berubah-ubah dari yang tadinya bersifat sukarela kemudian menjadi iuran wajib gitu ya, narasinya selalu berubah-ubah sehingga ya membuat masyarakat semakin aduh program apa lagi sini gitu ya. Masyarakat sudah kadung tidak percaya gitu. Andai saja bisa kita bayangkan bahwa pemberantasan korupsi di negeri kita itu bisa dengan tegas dilakukan dan sanksinya benar-benar bisa membuat jera para koruptor, mungkin saja masyarakat kita masih bisa menerima program-program yang ditawarkan pemerintah terhadap masyarakatnya gitu. Ya kita bisa memberi apresiasi terhadap tawaran program yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat dalam hal yang positif gitu. Artinya pemerintah juga sedikit banyak memikirkan hal itu gitu. Tapi pada akhirnya ketika terjadi skandal korupsi, ketika terjadi maling ya, uang rakyat diembat, dipakai untuk keuntungan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, sanksi yang diberikan ketika tertangkap juga kurang memberikan rasa adil, tidak memberikan efek jera, kemudian prosesnya berlarut-larut. Ya wajar jika masyarakat pada akhirnya timbul skeptis, timbul traumatis lagi, dan tidak percaya lagi terhadap program-program yang ditawarkan gitu, meskipun kedengarannya bagus gitu ya. Itu menurut pribadi saya seperti itu gitu ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman memiliki pandangan lain, argumentasi lain, atau opini lain tentang program-program tersebut ya. Dengan berbagai alasan silahkan berikan opini kalian di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng gitu. Kalaupun misalnya ada yang bisa menjelaskan dengan baik, justru itu menjadi poin penting bagi kita untuk melihat dari sudut pandang lain gitu. Barangkali bisa mengubah pendirian kita atau opini kita. Gitu ya teman-teman. Kalau itu menurut opini pribadi saya, bagaimana Tapera ini juga harus dipikirkan ulang. Intinya harus dipikirkan ulang atau didiskusikan kembali. Karena bukan hanya Tapera sih sebenarnya. Belakangan ini kita masyarakat itu disuguhkan dengan berita-berita yang seakan-akan tuh masyarakat berat menjalaninya. UKT yang ya uang kuliah tunggal yang kemarin santer atau beritanya viral itu menjadi permasalahan sendiri gitu, bagaimana masyarakat menyikapinya. Kemudian korupsi yang gila-gilaan ya, kemudian ada politik kita yang tidak jelas gitu ya, sistem politiknya tidak jelas gitu. Beberapa isu belakangan muncul bahwa MA itu mengabulkan gugatan bahwa usia calon kepala daerah itu ada batasannya, misalnya tidak harus 30 tahun ya.
Itu ya politik. Kemudian timbul masalah baru lagi, masalah emas di Antam yang dikorupsi oleh beberapa oknum. Ya, bagaimana masyarakat kita itu tidak shock, tidak terkejut dengan hal-hal seperti itu, ditambah lagi dengan isu baru yang muncul yang ditawarkan oleh pemerintah tentang tapera gitu. Mekanismenya belum jelas, itu masa depannya belum jelas gitu. Bisa diambil misalnya kalau misalnya tidak ikut kepesertaan lagi gitu. Ya, apapun yang terjadi, semoga pemerintah juga mampu merasakan apa yang dirasakan masyarakat di akar rumput ya, jadi masyarakat di lapangan seperti apa gitu. Gajinya tidak tinggi-tinggi banget, kemudian banyak tuntutan yang harus dipenuhi, banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi hanya karena program-programnya itu terlihat baik gitu, tapi pada kenyataannya adalah membuat susah masyarakat gitu ya. Ya semoga aja pemerintah sadar akan hal ini.